Mari bersama-sama kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Saya mengundang kita bangkit berdiri dan kita akan memulai ibadah kita. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin.
Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Tuhan yang berkuasa dan hidup di dalam Yesus Kristus, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada setiap jemaat-Mu, sehingga hati dibangkitkan, dibangunkan kembali oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga mereka beribadah dengan ibadah yang hidup dan benar dan berkenan di hadapan-Mu. Kami tahu kami tidak layak, tetapi hanya oleh karena kemurahan-Mu kami bisa datang ke hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk hal itu. Berbicaralah kepada kami siap mendengarkan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ibadah kita hari ini, tema yang diambil adalah kerinduan yang kudus. Satu tema yang menarik sekali, satu tema yang sungguh-sungguh membuat kita merenungkan apa itu kerinduan yang kudus. Mari kita membuka bersama tentang hal ini di dalam Mazmur 42. Saya bacakan Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dahulu nanti kita melompat ke yang lain. Saya akan bacakan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku beroleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bulan Agustus dan bulan September di negara Israel di sana, itu negara di mana musim pada bulan itu panasnya luar biasa. Biasanya orang kalau tur ke Israel agak malas, saya katakan agak malas bulan Agustus dan bulan September. Mengapa? Walaupun harganya kadang-kadang murah, karena panasnya bukan main, sehingga orang banyak menolak. Mereka menginginkan yang sejuk, yang nyaman, yang enak. Pada bulan itu, kalau di daerah sekitar gurun di sana udah kering, dan kalau ada binatang-binatang yang pada musim itu adalah binatang yang banyak mengalami celaka, kematian karena kehausan, karena mata air mengering. Tetapi kita melihat hal itu juga di dalam Mazmur 42. Diberi tema kerinduan yang kudus. Satu kerinduan yang begitu dalam, kerinduan yang sungguh-sungguh suci, kerinduan yang betul-betul berkenan dan diinginkan Tuhan, merindukan dirinya. Orang percaya merindukan dirinya seperti dalam Mazmur 42 ini. Pemazmur menuliskan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Saudara, seperti saya katakan tadi, bulan Agustus dan September panas luar biasa. Kalau itu dihubungkan dengan keadaan atau penulisan, atau pada waktu itu penulis Mazmur ini memikirkan di bulan itu menuliskan tentang Mazmur ini, lalu kita berkata, oh itu maksudnya. Tetapi kita tidak tahu apakah pada waktu penulisan tentang Mazmur 42 itu bulan itu
bulan Agustus atau September. Hanya saya memberi gambaran tadi, situasi yang begitu panas, terik, kering, sumber air dan sungai-sungai yang jernih mengering. Dan disitulah pemazmur mengatakan, seperti rusa merindukan sungai yang berair. Di dalam terjemahan lain, seperti anak rusa yang merindukan sungai yang berair. Jadi anak rusa yang berlari, hanya satu tujuannya, mendapatkan air yang jernih, mendapatkan sumber, mendapatkan air, mendapatkan sungai, mendapatkan mata air, hanya untuk bisa mengobati kerinduan, kehausannya akan sesuatu yang menentukan hidupnya, yaitu air. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pemazmur mengatakan ini, dia meneriakkan, menggambarkan dan menyaksikan dirinya sendiri. Pada waktu dia berkata, aku rindu sama Tuhan, kata-kata itu tidak cukup. Atau berkata, aku rindu kepada Tuhan, kata-kata itu tidak cukup. Aku ingin datang kepada Tuhan, atau ayo kita ibadah yuk, tidak cukup, saudara. Tetapi dia berkata dengan bahasa-bahasa yang mencerminkan, yang menyaksikan, yang menggambarkan hati, hidupnya, rohnya, keberadaannya cuma satu saja. Seperti rusa merindukan mata air, seperti rusa yang merindukan sumber air, seperti rusa yang merindukan sungai yang mengalirkan air jernih yang sejuk. Tanpa itu rusa itu pasti mati. Betapa luar biasanya kerinduan sang penulis Mazmur ini. Ketika Mazmur ini dibuat untuk satu ibadah, satu kumpulan memuji Tuhan, saya tidak bisa membayangkan betapa orang yang menyanyi, betapa orang yang memuji Tuhan, betapa orang yang beribadah dengan jiwa Mazmur 42 ini. Maka nyanyian saja, saya mau katakan, nyanyian saja tidak cukup. Sekali pujian tidak cukup, atau nyanyian itu tidak cukup untuk mengobati kerinduannya untuk memuji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengawali seperti rusa. Kalau saudara dan saya bisa merasakan dan bisa mengerti kerinduan pemazmur, kalau dia merindukan Tuhan Allah seperti rusa, kalau nggak dapat air, matilah dia. Maka dia teruskan dengan mengatakan, jiwaku haus kepada Allah. Inilah yang menjadi titik pangkal, fokus utama. Begitu rindunya, begitu hausnya, begitu dalamnya kalau merindukan tentang Allah itu. Seperti rusa tadi, saya katakan itu seperti rusa, kalau tidak bertemu dengan air, dia akan mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kerinduan yang begitu dalam tubuhnya, merindukan yang ada di dalam hatinya, yang ada di dalam pikirannya dan rohnya, yang dibalut dengan tubuhnya, seluruh keberadaan hanya merindukan Allah saja. Inilah yang disebut kerinduan yang kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ibadah kita seperti jiwa keberadaan pemazmur ini? Kita begitu merindukan, kita begitu haus, kita begitu kering
kalau tidak bertemu dengan Tuhan, kalau tidak berjumpa dengan Tuhan, saya akan mati. Bagaimana dengan saudara? Saya merenungkan saudara-saudara, awal mula kebaktian secara online, tertibnya luar biasa. Di rumah kita semua siap, pakaiannya yang baik semua. Tetapi oleh karena keadaan seperti ini, 6 bulan setelah pertama kali kita ibadah, 6 bulan berikutnya mulailah hal-hal yang aneh, mulailah hal-hal yang lucu, mulai hal-hal yang tanda petik biasa. Ada yang mengatakan, biar nanti aja lah, dulu beribadah bersungguh-sungguh, dulu kusuk, dulu sungguh haus, ya apa ya, merindukan suatu kehadiran Tuhan, suatu pertemuan dengan Tuhan. Pemusiknya, pemujinya, hamba Tuhannya, para pelannya, semua menyatu untuk tujuan satu: bertemu dengan Tuhan dan merasakan kesejukannya, merasakan rangkulannya, merasakan pertemuan dengan Tuhan adalah memuji Tuhan. 1 pujian gak cukup, 2 pujian, kalau bisa terus memuji Tuhan. Jemaat Janet dulu terkenal pujiannya begitu indah, menyegarkan. Apakah di masa-masa seperti ini kita juga menghadapi tantangan yang tidak gampang, kita masih tetap berkobar-kobar memuji Tuhan karena ada kerinduan yang kudus itu. Kita yang ditebus oleh Tuhan, kita yang telah diselamatkan, kita yang telah diperbaharui dari hari ke hari. Apakah kita satu mempunyai kerinduan yang kudus? Saudara, gereja dan jemaat bisa mengalami satu kekosongan, satu kehampaan, satu tanda petik biasa. Dulu pertama kali kita kebaktian online, kusuk berdoa, tapi lama-kelamaan biasa, tertawa sambil masak melihat ibadah. Saya sudah ibadah, tapi masak. Ada yang menyaksikan saya ibadah, tapi sambil tetap main gadgetnya. Ada yang lain, ada yang tidak hormat lagi, ada yang tidak menyadari. Dan itu dialami oleh hampir semua jemaat, semua gereja menghadapi tantangan yang tidak mudah. Kerinduan yang kudus hanya bisa muncul dari karya Roh Kudus sendiri dalam kehidupan orang percaya. Kerinduan akan Allah tidak hanya dalam ibadah, dalam doa, dalam kehidupan sehari-hari, dan di dalam segala sesuatu yang biasanya kita merindukan Tuhan menjadi biasa, menjadi tidak ada kehausan seperti rusa tadi. Tidak ada hati yang bergelora seperti orang pemuji-muji yang haus akan Tuhan. Tidak ada kehausan rohani yang seperti rusa kalau tidak berhadapan dengan Tuhan dan bertemu dengan Tuhan. Kita mati, rohani kita mati. Jadi biasa apa keadaan yang bisa kita rasakan kalau kerohanian kita sudah tidak haus lagi terhadap kerinduan yang kudus, yaitu Tuhan Allah yang patut kita sembah, yang patut kita puji. Kita tidak menaruh hormat. Kita bisa ibadah ya asal-asal. Kita bisa melayani ya ini kan ini tidak ada sesuatu yang memiliki nilai, memiliki kehausan, memiliki getar, memiliki kuasa yang sungguh ada di dalam ibadah kita. Apakah itu di rumah? Teknisnya
Apakah di dalam doa kita seharian, saudara, kita perlu merenungkan kembali, apakah sungguh-sungguh kita dalam tiap ibadah, dalam setiap doa, dalam kita rindukan Tuhan Allah, sungguh-sungguh kita merindukan Dia yang berkuasa itu, yang agung, yang luar biasa, yang kekasih jiwa kita, yaitu Tuhan Yesus. Sungguh jamak itu. Saudara-saudara, saya ikut doa pagi di gereja beberapa kali, pagi bangun beberapa kali. Tetapi beberapa kali pula saya merasakan, apakah saya doa menyebut nama-nama ini, menyebut ini, dan menyebut tentang tantangan kebutuhan, itu sebuah doa sungguh naik ke hadapan Tuhan. Saya kembali lagi, saya mengalami suatu rasa biasa. Doa saya nyanyi, tapi saya mengalami bahaya karena saya merasakan terasa biasa-biasa. Karena saya hamba Tuhan, ya doa biasa. Ada juga di dalam daftar itu orang-orang lain, tapi biasa. Saya mengalami rasa biasa. Saya mengalami tidak ada lagi sebuah kerinduan seperti rusa itu. Seperti datang kepada Tuhan hanya tertuju kepada satu. Kalau saya tidak bertemu dengan Tuhan, celaka saya. Saya akan mengalami kematian rohani. Itulah sebabnya jemaat di Efesus menurut kitab Wahyu, kalau kamu nggak bertobat dan kembali kepada kasih mula-mula, kamu menjadi jemaat, kamu menjadi orang percaya yang biasa-biasa saja, tidak mengalami kerinduan yang kudus. Saudara, sudahkah kita betul-betul merenungkan bersama-sama? Saya berdoa dan saudara mengalami sebuah lawatan Tuhan. Nyanyian saudara bukan nyanyian biasa-biasa saja. Doa saudara bukan doa yang biasa-biasa. Ibadah saudara bukan ibadah yang biasa. Saudara hanya merindukan satu hal, Tuhan. Bukan ibadah asal, tapi ibadah yang luar biasa, sehingga jiwa kita, hati kita pulang atau selesai dari ibadah, dari pertemuan, dari persekutuan, sungguh mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Itu yang dirindukan Tuhan. Tuhan tahu keadaan sekarang ini, bukan tidak tahu. Tuhan tahu juga keadaan ekonomi, juga tahu tentang masalah, tentang bencana yang dihadapi seluruh dunia, tentang ini, kematian di mana-mana. Tapi benarkah saudara masih memandang Tuhan walaupun banyak tantangan, walaupun banyak masalah, tapi hatiku, hidupku, keberadaan merindukan satu kerinduan yang kudus, Engkau Tuhan Allah. Seperti yang dikatakan, air mataku, kalau aku datang kepada air mata, kata-kata, seluruh keberadaan hanya untuk menyenangkan hatiku. Saudara, saya rindu kita diperiksa Tuhan, hati kita dilihat oleh Tuhan, keberadaan kita ketika kita menyebut Tuhan Yesus, kita diperiksa oleh Tuhan, kita dilihat, didengar oleh Tuhan. Ketika kita bertepuk tangan memuji Tuhan, Tuhan mendengar. Apakah pujian itu seperti seekor rusa yang haus merindukan air yang sejuk. Ketika mendapatkan rusa itu begitu segar, begitu kembali hidup rasanya, lalu melompat-lompat. Apakah seperti itu atau sudah biasa, sudah tawa? Saudara-saudara,
bagian yang kedua yang saya mau lihat, bagian yang terakhir. Saudara-saudara yang dikasihi, orang yang mengalami kerinduan yang kudus pasti mengalami pembaharuan dari Tuhan dan melihat satu harapan ke depan dalam iman. Orang yang merindukan dengan Tuhan dengan kerinduan yang kudus mengalami di dalam hidupnya, di dalam ibadahnya, dalam persekutuan satu harapan ke depan oleh iman bahwa Tuhan Allah yang hidup pasti memperlihatkan sesuatu yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika perempuan Samaria yang siang hari bolong membawa buli-buli bertemu dengan Yesus, berbicara dengan Yesus, hatinya yang begitu kering. 5 laki-laki yang selama ini dicoba untuk mengisi batin dan hidupnya tidak bisa, terpental, dan perempuan ini haus lagi. Tapi ketika perempuan ini bertemu dengan Yesus, kehausan hidupnya menemukan air yang sejuk, menemukan air hidup yang luar biasa. Perempuan ini berlari, bersukacita, lihat ada perubahan, melihat hidupnya bukan sebuah hidup yang kering dan mati. Selagi bertemu dengan Yesus, perempuan ini mengalami mujizat yang luar biasa. Lihat juga Sakyus, ketika selama ini diperoleh adalah uang, semuanya ketemu dengan Yesus, bertemu dengan Yesus, dia mengalami kesejukan, mengalami lawatan yang dari Tuhan, mengalami cara yang Tuhan begitu menyegarkan jiwanya, dan dia mengalami yang baru, yang tidak bisa diperbarui oleh manapun, oleh manusia manapun, dan oleh cara apapun. Saudara-saudara, mengapa? Karena Yesus, karena Tuhan itu adalah harapan dan penolong. Saya akan baca, saudara-saudara, ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Tanda seru, kalau boleh saya katakan, berharaplah kepada Allah dari kehausan, dan dia menemukan kata-kata iman, kata-kata penyegar, kata-kata yang menghidupkan hidupnya, menghidupkan harapannya, menghidupkan imannya, dan berkata, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat 6 ini bunyinya kembali lagi diulang di ayat 12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang merindukan Tuhan dengan kerinduan yang kudus tidak sia-sia. Perempuan Samaria, Sakyus, bahkan Maria yang duduk mendengarkan kata-kata Yesus, beberapa contoh di Alkitab, mereka menemukan air yang sejuk di dalam hidupnya. Mereka yang sungguh menyaksikan kepada saudara dan saya satu lawatan Tuhan yang ajaib dengan masalahnya masing-masing. Seperti pemazmur ini bisa berkata,
Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur kepadanya, penolongku dan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mungkin, saudara, saya katakan tidak mungkin kalau kita datang kepada Tuhan hanya kita mau berdoa untuk ini dan itu. Saudara pasti berharap sesuatu dari Tuhan. Saudara mau percaya dan tidak, hari ini pun di antara saudara pasti mudah-mudahan usaha pekerjaanku bisa baik, mudah-mudahan karyawanku baik, mudah-mudahan hari ini saya dapat untung, mudah-mudahan saya bisa keluar dari masalah, mudah-mudahan ini dan itu dan ini dan itu dan seterusnya. Saya mau katakan kepada saudara, dengan kerinduanmu yang kudus, pertemuanmu dengan Tuhan oleh karena iman dan oleh karena Roh Kudus memperlihatkan kepadamu bahwa ibadah yang terus kamu lakukan hanya satu tujuanmu, Yesus, menyenangkan Yesus. Kamu tidak akan sia-sia. Kalau engkau bertemu dengan Yesus, engkau pasti mengalami sebuah mujizat Tuhan, sebuah pengalaman ilahi yang luar biasa. Saya tidak tahu apa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kali saya beribadah di gereja. Saya sengaja duduk di pojok. Kebetulan hamba Tuhan yang berkhotbah, Ibu Hilda Palem. Mungkin saudara pernah mendengar itu. Dulu saya pernah menjadi satu tim untuk lembaga Alkitab, dan saya menjadi timnya dan berkata, Pak, tolong nanti diumumkan untuk anak-anak bisa menyumbang LAI, lembaga Alkitab Indonesia. Oh iya Bu, beberapa kali, baik yang di kota Semarang atau Jakarta, saya kenal baik beliau. Di dalam khotbah itu dia memberi kesaksian yang membuat saya terengah, membuat mata saya terbelalak, membuat mulut saya seperti tidak percaya. Ibu Hilda Palewi yang saya kagumi menyaksikan ketika semua yang dipercayakan sudah mulai selesai masa berlakunya, saya harus melepas satu persatu. Dia tidak dielahi lagi dan di beberapa tempat. Dan di tengah-tengah khotbah itu dia berkata, sambil dia menahan suara, saya bersama suami saya, dia ngomong gitu, menangis di rumah dan berkata, Tuhan, saya takut apakah saya bisa menghidupi keluarga. Dan dia nangis. Ketika dia nangis berdua dengan suaminya dan mengatakan takut itu, dia menjumpai Tuhan dengan kata-kata dia takut. Tiba-tiba anaknya datang. Ketika itu anaknya yang masih kecil berkata, Mami kenapa? Mami kenapa menangis? Mami takut sayang. Lalu Mami kan berkata kepada jemaat kalau setiap kebaktian, kalau setiap khotbah, jangan takut, Tuhan yang berkuasa, Tuhan memelihara kita. Kok Mami sendiri takut? Ibu Hilda paling berkata, kaget. Kata-kata anak saya kaget. Anak saya menyaksikan kehadiran Tuhan. Setiap perjumpaan, kerinduan yang kudus, Tuhan hadir dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, dalam hati saudara, dalam pikiran saudara, dan dalam seluruh keberadaan saudara. Kekhawatiran, ketakutan, kegentaran saudara, Ia hadir di situ. Dalam ibadah itu
Saya berkata dalam hati saya, dalam doa bersama ketika ibadah itu selesai, saya berkata, Tuhan, terima kasih. Engkau tidak hanya melawat Ibu Hilda, tapi melawat saya, melawat jemaat semua. Karena saya tahu hari ini Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Kalau jiwa, roh, dan seluruh keberadaan kita sudah disegarkan oleh Tuhan Allah yang hidup, maka teriakan kita, apa yang kita harapkan kepada Tuhan tidak pernah kosong. Tidak pernah kita pulang, tidak pernah selesai ibadah, selesai kosong, tidak tahu apa-apa. Tapi akan berkata, penolongku dan Allahku, Engkau hadir dalam hidup. Penolongku dan Allahku, Engkau hadir dalam setiap kehidupan anak-anakmu, usahamu, dan seluruh apa yang kau harapkan. Tuhan itu hadir. Tetaplah engkau murnikan hatimu, pulanglah, selesailah ibadah ini. Tetap hatimu tertuju kepada Tuhan, tetap setia, dan alami kuasa Allah sesuai dengan pergulatanmu. Tuhan akan menjadi penolongmu karena Dia Allah kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu keberadaan kami dan hidup kami. Engkau tahu hati kami, bahwa selama ini terus menghadapi tantangan yang tidak mudah, karena apa yang menimpa bangsa dan negara kami juga kami merasakan, sehingga kami merasa tawar hati, lelah, bosan, dan rasanya tidak bisa melihat harapan lagi. Tetapi kami mohon Roh Kudus, Engkau mengampuni kami, supaya dalam hati kami yang terdalam ada sebuah kerinduan yang kudus, karena merindukan Allah, yaitu Engkau Yesus, tidak pernah akan sia-sia. Engkau Tuhan yang menjadi harapan, Engkau Tuhan yang hidup, yang mengerti kami. Kalau kami sudah bertemu dengan Engkau, maka kehidupan kami seperti Sakius, seperti perempuan Samaria atau Maria atau yang lain di Alkitab, pasti mengalami sebuah lawatan ilahi yang luar biasa dan akan mengalami perubahan yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan, kami hanya berharap kepadamu, karena penolong kami adalah Allah yang hidup, yang ada di dalam Yesus Kristus. Itu adalah Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Akan menyertai kami, akan menolong kami, dan akan menyegarkan hidup kami. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, ini juga saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur karena kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan bersorak-sorai di nama Tuhan. Ini tiba saatnya Tuhan kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan kami, guna layak bagi pelebaran kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kita akan menaikkan pujian, Kaulah kuatku. Haleluya. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku.
Puji Tuhan Bapak Ibu, kita telah memuji menyembah Tuhan, menikmati firman-Nya, memberikan persembahan. Kini kita akan menyimak beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Hari Selasa kita akan kembali bersekutu, sharing, dan saya sungguh diberkati dengan sharing Bapak Ibu semua tentang kehidupan rohani, pengalaman iman lewat media Zoom, ya, lewat media Zoom jam 7 malam, ya, jam 7 malam. Lalu hari Jumat kembali kita akan bersekutu dalam doa malam lewat YouTube Anugerah TV. Nah Bapak Ibu, untuk anak-anak setelah ibadah umum bisa menyaksikan acara lewat Anugerah TV Kisah Berhadiah. Nanti akan ada kisah yang diceritakan, ada pertanyaan yang diberikan, dan tentu ada hadiah yang akan dibagikan. Jadi anak-anaknya silahkan untuk dipersiapkan, diajak untuk melihat kisah berhadiah, tentu kisah-kisah yang akan membangun iman mereka. Kita akan berdoa pada saat ini, kita berdoa untuk bangsa kita, juga berdoa untuk setiap kehidupan kita, agar Tuhan terus menolong dan memimpin segenap kehidupan kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Pada saat ini kami bersama-sama datang kepada Engkau membawa hidup kami. Engkau yang mengenal apa yang ada di dalam hati kami. Engkau yang mengenal perasaan-perasaan yang muncul dalam hati kami. Engkau yang mengenal segenap hidup kami. Tuhan, pimpin kami. Biarlah Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah juga yang terus menolong kami untuk dapat hidup di dalam iman, dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami. Dengan segala kondisi yang kami hadapi, biarlah juga kasih Allah memperbarui keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga beruntuk bangsa kami. Di tengah-tengah situasi saat ini, biarlah penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, anugerah Tuhan juga menolong bangsa kami menghadapi persoalan yang ada. Dan saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus untuk setiap anak-anak Tuhan yang mungkin mengalami penolakan-penolakan dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka yang mungkin diam-diam merasa tertolak oleh hadirat Allah. Biarlah kasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus boleh melawat mereka, sehingga mereka boleh mengalami kehidupan yang baru di dalam Allah. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami dalam anugerah penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya beri waktu untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk menaikkan doa-doa secara pribadi kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Setelah engkau beribadah kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, mendengar firman Allah, menaikkan doa-doamu, memberikan persembahanmu, kini angkatlah hatimu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, kasih sayang dan kuasa penebusan, kemenangan dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, hikmat dan sukacita dari Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau, mengaruniakan kehidupan baru kepadamu dari dahulu, saat ini, sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.